Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Adapun topik yang kami akan bahas industri sabun dan detergen. Perkenalkan, nama saya Wiradana dan perkenalkan kelompok saya ada Fahmi Hakim dan Muklis Maulana. Yang selanjutnya pengajian dan penerapan materi yang akan dibacakan oleh Mas Fahmi Hakim. Mas Fahmi Hakim, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri sabun dan deterjen. Industri kimia merupakan sebuah industri yang mengembangkan berbagai proses, baik pada sistem dan produk yang dihasilkan agar memiliki mutu yang berkualitas dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dan juga untuk mengharapkan keuntungan secara finansial. Di Indonesia terdapat berbagai macam industri dengan berbagai macam aktivitas perindustriannya. Indonesia bukanlah termasuk negara perindustrian di dunia, namun di Indonesia terdapat berbagai macam industri yang bergerak di bidangnya, dimulai dari industri rumahan sampai industri yang besar. Di sini langsung saya akan menerangkan tentang sabun ya. Pertama kita akan mengulas sejarahnya. Sejarah sabun, sabun merupakan senyawa kimia yang salah satunya sudah lama ditemukan. Tahun 2500 sebelum Masehi, sabun kalium telah ditemukan oleh masyarakat Sumeria yang dimanfaatkan sebagai pembersih wol. Sabun berasal dari campuran minyak dengan kalium karbonat yang terdapat pada abu pada kayu. Banyak sabun merupakan campuran garam natrium ataupun kalium. Berasal asam lemak yang dapat diturunkan dari lemak ataupun minyak bereaksikan dengan alkali, di mana suhu yang digunakan yaitu 80 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Proses ini disebut dengan saponifikasi. Macam-macam industri sabun. Yang pertama, industri deterjen. Deterjen merupakan produk yang berbeda dengan sabun lainnya. Pada sabun akan terbentuknya senyawa yang sukar larut dalam ion-ion air. Dikarenakan dengan gumpalan atau endapan dan busa menjadi berkuah yang dihasilkan serta cleaning action. Sedangkan deterjen dapat direaksikan dengan ion air, di mana menghasilkan produk yang larut atau dapat terdispersi berbentuk koloid di dalam air. 4 bagian dari deterjen yaitu kationik, anionik, amforter, dan non-ionik. Di dalam pembuatan deterjen terdapat bahan-bahan penyusun, yaitu yang pertama surfaktan, merupakan bahan di mana rambatan permukaan suatu cairan meningkat. Sifat dari bahan zat ini berguna untuk menurunkan pada tegangan permukaan sebuah cairan. Switch regulator merupakan zat yang ditambahkan agar surfaktan bekerja lebih efektif pada alat mesin pencuci. Builders merupakan kompleks fosfat, contohnya natrium tripolifosfat yang umum diperlukan sebagai pencegah menempelnya noda atau kotoran pada serat kain. Kemudian polifosfat dicampurkan surfaktan menghasilkan peningkatan efektivitas pada proses pencucian dan pembersihan kotoran serta untuk mengurangi biaya keseluruhan. Yang keempat itu ada zat aditif yang ditambahkan, yaitu contohnya fluorescent yang dapat menjadikan serat kain yang lebih terang karena dapat mengubah sinar ultraviolet menjadi cahaya tampak. Industri sabun. Sabun merupakan campuran garam, natrium atau kalium dengan minyak hewani atau lemak nabati. Sabun dapat berbentuk wujud cair, padat, dan di mana sabun merupakan produk yang dimanfaatkan dalam tujuan untuk mengemulsi dan mencuci. Terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon C12 sampai C18
dan sodium atau potasium. Yang kedua, molekul pada sabun mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang plus ion. Bagian hidrokarbon dari molekul bersifat hidrofobik dan larut dalam zat-zat nonpolar, sedangkan ujung ion bersifat hidrofilik dan larut dalam air. Sabun diproduksi dan diklasifikasikan menjadi beberapa mutu. Yang pertama grade A, ya. Ada beberapa grade. Yang pertama grade A diproduksi oleh bahan baku minyak atau lemak yang terbaik dan mengandung sedikit atau tidak mengandung alkali bebas. Lalu ada yang grade B, diperoleh dari bahan baku minyak atau lemak dengan kapasitas atau kualitas yang lebih rendah dan mengandung sedikit alkali, tetapi kandungan alkali tersebut tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Lalu ada grade C, mengandung alkali bebas yang relatif tinggi berasal dari bahan baku lemak atau minyak yang berwarna gelap. Lalu sifat-sifat sabun dapat dijelaskan sebagai berikut. Garam alkali dari asam lemak bersuhu tinggi terhidrolis parsial oleh air yang dapat membuat larutan menjadi bersifat basah dalam air. Contohnya CH3, CH2, 16, CO, oksigen dan natrium plus hidrogen 20, terus klorida H3, klorida H2, 16, CO, oksigen dan hidrogen. Lalu 2, larutan sabun akan menghasilkan buih bila diaduk, tetapi tidak bisa pada air sada garam. Garam-garam alkali akan mengendap dalam air akan menghasilkan buih dari sabun. Contohnya klorida dan hidrogen, terus klorida, oksigen dan natrium, lalu klorida dan sulfur. Di sini langsung saja yang nomor 3 memiliki sifat pembersih. Yang keempat, proses penghilangan kotoran. Karakteristik sabun sesuai perkembangan zaman yaitu memiliki karakteristik dari berbagai bentuk sabun, yaitu 1, sabun cair yang terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya, menggunakan alkali berbentuk cair yang tidak mengental pada suhu kamar. 2, sabun lunak terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya yang bersifat tidak jenuh, menggunakan alkali berbentuk pasta dan dicampurkan air akan larut. Yang ketiga, sabun keras terbuat dari lemak netral padat dari minyak yang telah keras dengan proses hidrogenasi menggunakan alkali, natrium, oksigen, dan hidrogen, serta sukar larut dalam air. Di sini langsung saja ada poin-poin tentang kegunaan sabun, yang mana akan dijelaskan oleh Mas Muklis Maulana. Karakteristik sabun sesuai perkembangan zaman. Sabun memiliki karakteristik dari berbagai bentuk sabun, yaitu yang pertama, sabun cair yang terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya, menggunakan alkali KOH berbentuk cairan yang tidak mengental pada suhu kamar. Yang kedua, sabun lunak terbuat dari minyak kelapa dan minyak lainnya yang bersifat tidak jenuh, menggunakan alkali KOH berbentuk pasta dan dicampurkan air dan akan larut. Yang ketiga, sabun keras terbuat dari lemak netral dari minyak yang telah keras dengan proses hidrogenasi menggunakan alkali, NaOH, serta sukar larut dalam air. Kegunaan sabun. Sabun mempunyai kemampuan untuk mengemulsi berupa kotoran berminyak yang mana dapat dibuang dengan cara pembilasan. Sifat fisik dan kimia bahan pembuatan sabun. Yang pertama, asam lemak. Di dalam lemak ataupun minyak terdapat kandungan trigliserida dan asam lemak dimanfaatkan dalam proses pembuatan sabun.
Dan yang kedua, natrium hidrosida atau yang disebut NaOH. Senyawa alkali adalah garam-garam alkali terlarut dari logam alkali. Alkali dimanfaatkan untuk zat kimia yang tergolong basa dan akan bereaksi serta menetralisir asam. Yang ketiga, air. Air merupakan zat kimia yang memiliki rumus molekul H2O. Suatu molekul air terdiri dari dua atom hidrogen di mana berkaitan secara kovalen dengan satu atom oksigen. Dan yang keempat, zat adiktif. Zat adiktif yang paling utama ditambahkan dalam proses pembuatan sabun adalah pewangi, pewarna, dan garam atau NaCl. Yang kelima, gliserin monosteraat GMS. Gliserin adalah campuran dari asam dengan gliserol di mana menghasilkan zat digunakan sebagai bahan pengemulsi alami. Yang keenam, surfaton. Bahan ini mempunyai untuk mengangkat kotoran. Sabun menghasilkan busa berasal dari bahan surfakton. Bahan surfaktan yang umum dipakai adalah 20C sampai X-Hapan dan lain sebagainya. Kualitas sabun yang diinginkan. Hal pertama yang diperhatikan sebelum proses pembuatan sabun adalah menentukan atau memutuskan kualitas dari sabun yang dibuat. Dengan mencampurkan minyak atau lemak dapat menghasilkan suatu sabun yang berkualitas. Metode-metode pembuatan sabun. Untuk mendapatkan sabun berkualitas dapat menggunakan dua metode, yaitu metode pertama, metode Biggs. Pada metode Biggs, lemak atau minyak terlebih dahulu dipanaskan dengan sebuah alkali atau yang dinamakan NaOH atau KOH berlebih pada sebuah ketel. Bila menyambungkan selesai, ditambahkan garam-garam agar dapat mengendapkan sabun. Dan yang kedua, metode kontinu. Metode ini adalah metode yang banyak dilakukan pada zaman modern ini. Lemak atau minyak terhidrolisis oleh air pada suhu dan tekanan tinggi dengan dibantu oleh katalis seperti sabun seng. Untuk pembuatan sabun dalam industri. Yang pertama, saponifikasi lemak netral. Pada proses saponifikasi terlihat dengan suatu alkali. Kedua, rektan tidak mudah bercampur. Dan untuk yang kedua, pengeringan sabun menggunakan kandungan air pada sabun dari 30% hingga 35%, pada sabun murni menjadi 8% hingga 18% pada sabun butiran seperti pasir atau lempengan dengan menggunakan vakum spray dry. Dan yang ketiga, netralisasi asam lemak. Reaksi asam basa antara asam dengan alkali untuk menghasilkan sabun berlangsung lebih cepat daripada reaksi terliksida dengan alkali. Dan yang keempat, penyempurnaan sabun pada proses pembuatan sabun batangan. Sabun butiran dicampurkan dengan zat pewarna, parfum, dan zat adiktif lainnya ke dalam mix atau amalgamator. Uji karakteristik mutu sabun. Yang pertama, sabun terbesar di pasaran bila mendapatkan kualitas yang baik sesuai yang ditetapkan Dewan Standar Nasional atau DSN. Nilai ekonomi industri sabun. Kegunaan sabun pada industri yaitu bahan pembersih, surfatan khusus untuk anti kuman di rumah sakit, mengemulsi pada komestik, flowing dan wetting agent untuk bahan kimia pertanian, dan digunakan pada proses pengolahan karet. Untuk pencemaran dan pengolahan limbah industri sabun. Limbah domestik mengandung sabun dan deterjen, di mana menjadi sumber bahan pencemaran organik.
Sabun menghasilkan kekuatan pengemulsian dan menurunkan tegangan permukaan air. Industri sabun menghasilkan limbah berupa minyak, lemak, dan gliserin, NaCl, dan H2O. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, dilakukan pemisahan saat gliserin dari campuran limbah tersebut. Limbah industri sabun sangatlah merugikan, yaitu mengakibatkan pencemaran organik dan lingkungan, di mana sabun menghasilkan pengemulsian yang kuat dan menurunkan tegangan permukaan air. Limbah sabun menghasilkan salah satunya yaitu gliserin, dan dilakukan pengolahan terhadap gliserin itu. Gliserin dipisahkan di limbah sabun dan produksinya dengan proses asidalasi dengan memerlukan variabel suhu, kecepatan, dan waktu pengadukannya. Hasil proses asidalasi tersebut ialah dari gliserin menjadi trialitin, di mana dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, menambah wawasan ilmiah, pengetahuan, dan teknologi, serta dapat menggunakan sebagai bahan dalam industri domestik, obat-obatan, fiksasi, dan sabun maupun lainnya. Untuk kesimpulannya, industri sabun ialah industri yang menghasilkan produk sabun yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sabun merupakan produk industri sabun di mana memiliki fungsi sebagai pembersih dan pencuci kotoran seperti tubuh manusia, pakaian, dan lain sebagainya. Industri sabun dibagi menjadi dua macam, yaitu industri deterjen, industri sabun. Bahan pembuatan sabun yaitu asam lemak, NaOH atau KOH, air zat aktif, gliserin, monoksarat, dan surfaktan. Limbah sabun sangat berdampak pada lingkungan. Untuk mengurangi industri sabun, pengolahan limbah tersebut agar dapat digunakan lagi. Ya, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wahai kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.